Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Eka Pratama, NIM 2404110117. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena IOD dan ENSO yang menyebabkan bencana serta pola hujan yang tinggi. Nah, di sini tentu saja kita harus mengetahui apa itu fenomena ENSO serta fenomena IOD. Nah, fenomena ENSO atau El Nino Southern Oscillation dan Indian Ocean Dipole atau IOD berhubungan erat dengan suhu permukaan laut dan curah hujan. Monsun timur menyebabkan hujan, sedangkan monsun barat menyebabkan kemarau. Perairan Indonesia dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, sebelum itu kita juga harus mengetahui apa itu ENSO. Nah, ENSO sendiri merupakan salah satu bentuk anomali atau penyimpangan iklim di Samudra Pasifik yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut atau SPL di daerah Khatulistiwa bagian tengah dan timur. Nah, di sini kita juga harus mengetahui bagaimana sejarah ENSO itu terjadi. Nah, sejarah ENSO atau El Nino Southern Oscillation dimulai dari pengamatan nelayan Peru dan Ekuador terhadap fenomena air laut hangat tak terduga atau El Nino menjelang Natal yang kemudian dipahami sebagai bagian dari siklus interaksi laut atmosfer di Pasifik tropis dengan penemuan kunci ilmiah oleh Sir Gilbert Walker dan J. Jerknes yang akhirnya menjadi pendorong iklim global utama dengan 3 fase El Nino, La Nina, dan netral. Nah, sang peneliti ini memberi nama La Nina dan El Nino itu dengan khusus panggilannya, yaitu El Nino diambil dari bahasa Spanyol yang berarti anak laki-laki, sedangkan La Nina yang berarti anak perempuan. Selanjutnya ada IOD, yaitu Indian Ocean Dipole yang merupakan anomali SPL juga sama seperti ENSO, tetapi terletak di Samudra Hindia Barat dan Timur sehingga mempengaruhi perairan Indonesia. Kondisi IOD ini berupa positif membuat curah hujan di Indonesia menjadi lebih rendah. Sebaliknya, saat kondisi IOD negatif, curah hujan di Indonesia menjadi lebih tinggi. Nah, hubungan ENSO dan IOD terhadap curah hujan dan suhu permukaan laut adalah negatif. Saat El Nino dan IOD positif, suhu permukaan laut mengalami pendinginan dari suhu normal dan curah hujan rendah. Sedangkan La Nina dan IOD positif, suhu permukaan laut mengalami penghangatan dari suhu normal dan curah hujan yang tinggi. Kecepatan angin mempengaruhi hangat dan dinginnya suhu permukaan laut serta dampak dari fenomena ENSO dan IOD ini menyebabkan banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan yang berkepanjangan. Nah, faktor lain yang menyebabkan terjadinya pergeseran musim di wilayah Indonesia adalah IOD, yang mana IOD ini merupakan Indian Ocean Dipole. Fenomena IOD merupakan fenomena yang terjadi karena adanya perbedaan anomali suhu permukaan laut di Samudra Hindia bagian barat dan bagian timur, di mana menyebabkan penurunan maupun peningkatan suhu permukaan laut yang disertai dengan penurunan maupun peningkatan curah hujan. Nah, adanya pengaruh ENSO dan IOD ini mempengaruhi variabilitas curah hujan di perairan. Osilasi merupakan variasi periodik terhadap waktu dari suatu pengukuran. Osilasi atmosfer berpengaruh pada anomali SPL di Samudra Pasifik sehingga wilayah di sekitar Samudra Pasifik terutama bagian yang dekat dengan ekuator akan berpengaruh juga. Hal ini sama juga terjadi IOD. Osilasi yang terjadi di Samudra Hindia akan mempengaruhi anomali SPL di Samudra Hindia yang dampaknya juga sampai ke perairan Indonesia. Nah, variabilitas iklim ENSO dan IOD selain mempengaruhi suhu permukaan laut juga mempengaruhi kondisi curah hujan di Indonesia.
Nah, berperannya keadaan curah hujan, maka akan mempengaruhi rainfall dan iklim tahunan di Indonesia. Saat iodine negatif, suhu permukaan laut atau SPL di Samudra Hindia bagian timur akan lebih hangat dibandingkan Samudra Hindia bagian barat. Hal ini disebabkan oleh sirkulasi Walker Barat menguat yang membawa massa air menuju Samudra Hindia bagian timur. Hal tersebut menyebabkan udara di daerah tersebut memuai ke atas atau mengalami konveksi sehingga Indonesia menjadi pusat tekanan yang paling rendah. Kemudian angin dari Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan menuju ke Indonesia. Nah, kesimpulannya ENSO dan IOD ini mempengaruhi suhu permukaan laut dan curah hujan. Jadi akan memberikan peningkatan serta penurunan pada masing-masing SPL maupun curah hujan di wilayah tertentu khususnya di daerah Indonesia. Nah, sehingga akan menimbulkan dampak seperti kebakaran hutan, kekeringan, serta resiko banjir yang tinggi karena pengaruh ENSO dan IOD yang terjadi secara global. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.